Jadi lanjutan video yang sebelumnya, sawo Banggus ini sangat banyak kutu putih. Nah setelah sekarang musim penghujan seperti ini kawan, itu kutu putihnya hampir hilang. Tetapi kita perhatikan dalam buah ini masih ada, kalau kelihatan dari kamera loh, ada semut, masih ada kawan. Nah ini semut-semut. Nah sebenarnya keadaan semut hitam atau kita sebut semut krisik ini tidak berpengaruh pada tanaman. Karena ini musim penghujan, kelihatan daun-daunnya sangat segar dan bersih. Kita perhatikan daun-daunnya kawan, walaupun sebelumnya banyak kutu-kutu putih, tetapi walaupun Banggus sudah semprot bolak-balik, tapi kutu putih terlalu banyak. Tetapi di saat musim penghujan dari beberapa malam ini hilang kawan. Di tanaman sawo Banggus di tabu lampot ini sekarang menjadi bersih daunnya. Nah ada trik kawan, trik maksud Banggus agar untuk masa-masa musim mendatang kutu putih tidak seberapa lagi hinggap di sini. Tentu di saat seperti ini kita itu harus mengantisipasi daunnya, di mana daun-daun itu memang ada yang pusat tempatnya kutu putih. Nah kita akan berikan contoh daun-daun yang sebelumnya digunakan pusat tempat kutu putih. Maksudnya itu kutu putih sampai menebal, kadang-kadang bertempat di 1 atau 2 daun. Nah seperti ini kawan contohnya. Nah seperti ini kawan, sahabatku semuanya bisa memperhatikan. Nah, ini coba akan Banggus petik kawan, daunnya akan Banggus petik, akan daun ambil lah seperti ini. Jadi daun seperti ini kawan, ini sebelum musim penghujan ini ditempati kutu putih itu sangat tebal. Nah setelah diguyur hujan seperti ini, akhirnya seperti ini bersih. Tetapi kan bekas-bekas hitam-hitam seperti ini itu masih nampak. Nah ini pertanda kalau sebelumnya tanaman kita tuh banyak kutu putih yang hinggap pada daun tanaman kita di tabu lampot. Nah seperti ini juga kawan, ada. Nah ini kawan sebaiknya kalau sudah bersih seperti ini di awal musim, hendaknya daun-daun seperti ini kawan, yang nampak-nampak hitam seperti ini habis tempat hinggapnya kutu putih harus kita gunting, kita hilangkan kawan. Sebab seperti ini kalau tidak terguyur hujan kembali dalam beberapa hari atau misal 1 minggu atau 2 minggu tidak terguyur hujan, dengan seperti ini kutu putih akan mudah sekali untuk datang. Karena kutu putih pada dasarnya adalah seperti lemut atau kupu-kupu kecil, bisa terbang ke sana ke sini. Nah ini aja juga masih ada kutu putih, tetapi kalau kita semprot dengan air tentu tidak akan bertahan lama, apalagi di musim penghujan. Jadi daun-daun yang hitam seperti ini kawan, yang nampak hitam seperti ini harus kita gunting, kita hilangkan, agar ketika musim kemarau atau musim tidak ada hujan di hari selanjutnya, itu kutu putih tidak mudah datang. Nah ini adalah trik ini, kalau sahabatku tidak percaya boleh dicoba. Karena dengan seperti ini kita menggunakan teknik manual, itu akan manfaatnya akan besar sekali ketika kita menggunting daun-daun yang berwarna hitam. Jadi hitamnya itu bukan daun yang sakit, tapi memang bekas ditempati oleh kutu putih. Entah itu bercak-bercak dari kotoran kutu putih atau ludah-ludah dari kutu putih atau hewan-hewan kutu daun. Nah ini sangat penting agar kedepannya itu tanaman kita sedikit demi sedikit dengan alami itu akan bersih dari kutu daun atau penyakit kutu putih. Nah biasanya karena musim panas, musim kemarau itu seperti pohon sawo daunnya sangat lebat. Nah dengan demikian tentu hewan-hewan kutu daun kutu putih itu sangat senang bertempat di pohon sawo yang lebat seperti, walaupun di tabu lampot. Ini salah satu trik Banggus untuk mengatasinya.
Nah, seperti ini kawan. Nah, seperti ini harus kita hilangkan. Paling tidak mengurangi perkembangbiakan kutu putih di tanaman kita pada masa-masa mendatang. Nah, semut-semut seperti ini kawan, kita perhatikan masih ada, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau hujannya udah sangat deras lebat, kutu putih hilang, semut pun akan hilang. Jadi di tabulan pot, semut itu mentransfer kutu putih ke tanaman yang lain itu bukan sebagai transfer untuk dikembangbiakkan. Karena transfer semut di sini hanya sebagai cadangan pemakanan. Lain sekali kawan ketika kita memberikan sampling, andaikan di hutan belantara atau di tanah yang luas. Jadi semut sendiri itu kodrat dari Allah Subhanahu wa taala itu punya kemampuan yang luar biasa. Demikianlah sharing bagus. Jadi kutu putih itu senang ketika musim kemarau hinggap di daun yang lebat seperti sawo di tabulan pot. Bagaimana ketika banyak kutu putih kita semprot air? Bagaimana kalau musim penghujan? Kalau musim penghujan kawan ada curah air hujan, ada angin bolak-balik, kutu putih akan sangat berkurang, bahkan akan hilang. Tetapi bekas-bekas daun yang berwarna hitam, tempat kutu putih tempatnya kutu putih, biasanya kan bekas-bekas daunnya itu ada hitam-hitam, cepat hilangkan. Agar ketika tidak hujan, misalnya 2 minggu tidak hujan, kutu-kutu putih yang terbang-terbang itu tidak kembali lagi. Nah ini sangat efektif. Silahkan sahabatku semuanya tuh mencoba. Sebab teknik ini adalah manual dan karena dilansir di pot. Silahkan mencoba setiap ada daun yang hitam-hitam, ada bercak-bercak yang habis ditempati kutu putih harus dihilangkan. Agar kelanjutannya ke depannya tanaman kita itu bersih dari kutu putih. Nah mengenai semut sendiri, keberadaan semut itu sebenarnya adalah memberitahu kita tanaman kita ada penyakit. Nah penyakit itu adalah sebagai pemakanan untuk semut. Baiklah sahabatku, semoga sharing bagus ini bermanfaat dan untuk di tanaman pot yang lainnya juga akan bagus sharingkan tentang keberadaan semut agar lebih jelas lagi, sebab ini adalah di lahan yang sempit karena banyak juga kawan tuh ya meresahkan tentang keberadaan semut di tanaman tabulan pot. Semoga bermanfaat kawan.